Kita lanjut perjalanan setelah PSIS 1-1 niku. Perasaan seperti apa tentang promosi di divisi utama Liga 1 sekarang di saat itu? Waktu di Liga 1 itu kita kan kalah sama PSS, bukan seri. Oh iya. Kalah 1-0. Kalah 1-0. Iya, betul. Kita kalah 1-0 karena kita masih punya poin waktu 4-1 itu. Itulah membuat kita bisa lolos ke divisi utama. Itu ya bangga. Waktu itu bangga, cuma nggak punya pikiran apa itu yang promosi 2. Bayangkan, tahu saya itu selama perjalanan pulang dari hasil pertandingan kemarin di Jakarta itu, pulang ke Kediri sampai di Arah, setelah Arah itu baru ingat kalau yang promosi hanya 2. Duh, saya menjadi gimana beratnya dalam kompetisi panjang hanya 2 promosi dari setiap satu wilayah. Itu yang berkesan buat saya, betul-betul berkesan itu waktu itu, karena timnya juga sedikit. Tapi motivasi kita itu gimana kita bisa memenangkan setiap pertandingan. Terus terang kita itu memang orang kampung, tapi kita bermain dengan karakter kita masing-masing. Nah, memang ada di luar teknisnya. Kalau di luar teknis itu, kalau kita tidak menang ya tidak dapat apa-apa. Saat itu kita hanya mengandalkan kemenangan. Itu yang tim diarak itu nggih. Diarak pakai jeep ya. Musikan ada Pak musikan ada di atas itu tadi lulukan itu nggih. Ya. Itu mulai dari situ terbentuk kelompok-kelompok supporter kan di situ. Iya. Betul. Terbentuk kelompok supporter di divisi utama itu banyak. Iya, padahal divisi 1 itu belum kita ya. Ya, ada penonton cuma sedikit. Tapi ketika kita di divisi utama promosi itu yang diarak itu kan rame itu kelompok-kelompok supporter, mulai itu Kauman, Ganesha Saya, Pulau Sari, terus Koplaan situ sampai teman-teman Ngadiluwe kota kan banyak akhirnya itu. Betul. Mulailah kelompok-kelompok supporter itu kita datang. Akhirnya kita sampai ke divisi utama. Betul. Divisi utama kita di grup timur. Di grup timur, betul. Lumayan berat, lumayan menantang. Iya. Home pertama saya ingat dan saya menonton itu, home pertama kita itu lawan Persebaya. Persibaya, betul. Persibaya. Home pertama itu lawan Persebaya. 2 atau 3 pertandingan sebelumnya itu kita away. Lawan Persebaya kita bisa cetak gol walaupun kalah. Betul. Lawan Persebaya itu mulai Canda Birawa itu penuh. Momen-momen itu saya masih ingat, itu bulan akhir Januari mungkin. Pertandingan itu kalau tidak salah di awal Januari. 30 Januari kita. Di akhir Januari. Kita home pertama lawan Persebaya. Sebelum itu kita away itu kalah sama Persijatim 4-2. Draw lawan PSIS itu. Terus kita kalah sama PSS 3-0. Setelah itu Januari pertengahan itu kita balik. Di sini home pertama lawan Persebaya. Jenengan inget itu? Persebaya. Iya. Skor 1-3 kita. 1-3, betul. Itu yang saya ingat itu saya melihat Uston Nawawi. Uston Nawawi. Gol menit terakhir 80-an. Itu yang memang saya ingat, saya kan masih sering dihadang sama Mursid Effendi. Ya. Saat itu. Itu. Ada Bejo Sugiantoro. Ada Bejo, Uston Nawawi.
Kalau tidak salah almarhum Khairul masih ada. Khairul Pace. Bukan. Pace juga ada. Juga ada itu. Itu gelandang dulu Petro itu loh. Oh iya. Ya, gelandang apa? Tendangan geledek. Janter itu masih ada. Itu materi kita itu Mas Yuli tetap ya? Tetap. Mas Dikus Yuli. tetap, Surani tetap. Itu waktu itu penjaga gawangnya Bayu. Oh iya. Mas nama Bayu siapa kurang maaf. Itu Bayu. Itu pertama kali yang dilalang ya? Iya, almarhum. Ya. Setelah dari Persija saat itu. Iya. Setelah dari Persija, dilala itu kita main 4-4-2 tetap ya? Enggak, 3-5-2 gitu. Itu setelah ditinggal Pak Zulkan itu kita mainnya di divisi utama itu rubah gitu ya. Kan mengikuti karakter pelatih. Iya, karakter pelatih di saat itu. Karakter pelatih menjadi 3-5-2. Ketambahan di saat itu mungkin Jordi Kartiko. Nah, yang disayangkan waktu itu kan pemain kita yang waktu mengajak promosi mulai sudah laku. Ya, di tim-tim yang lain, di tim presiden. Dibawa ke sana semua. Ya, dibawa kurang lebih 4 atau 4 lah kalau 5. Bang Jainal, Sulis, bukan Sulis. Jainal, Agus Kun. Oh ya, Agus Kun. Heri, sama Nanang Kuswoyo. 4. Iya, cuma itu Pak Solekan juga sana gitu. Waktu itu kan saya sendiri kan waktu itu mau ikut Persijatim. Oh, di saat itu 2001. Setelah promosi 2001 promosi Persijatim itu zamannya Ismet Sudan. Ismet Sofyan Persijatim. Itu sempat rame tapi ya nggak bisa nggak berangkat. Itu sempat rame. Jadi jenengan itu dari awal junior sampai senior itu bersedikap ya. Sedikap itu. Ini dari 2092 waktu itu 92 sampai terakhir 2006. Pertandingan divisi utama paling berkesan. Kalau saya paling berkesan PKT, lawan PKT. Kalau saya yang berkesan yang lawan Persibaya itu. Persibaya walaupun kita away diajar 5-0. Diajar 5-0 gitu. Karena berkesan di situ kita memang kalah teknik. Sudah jelas seperti itu. Saya masih ingat saat itu kita promosi itu kita ditulis sama tabloid bola hampir satu halaman. Jadi PSIS Persedikap. Itu aku kayak pertama kali masuk Persedikap masuk TV, terus Stadion Candabirawa itu di-shoot itu akhirnya klub bisa melepuh TV. Itu di saat itu masa kecil saya itu langganan, ya nggak langganan bola tapi suka beli bola. Di tahun itu saya masih kecil, beli bola itu ada ulasan PSIS dan Persedikap. Itu coba nanti pas tayangan ini kita tampilkan, coba saya arsip lah itu. Mudah-mudahan masih ada. Masih ada. Jadi mulai nama-nama pemain, terus perjalanan pertandingan sampai itu saat dalam satu halaman Persedikap akhirnya melebu koran, melebu TV. Saat itu. Kenapa kok lawan Persebaya paling berkesan? Karena tim besar. Di saat itu ya. Padahal akhirnya kan sama-sama degradasi sama kita. Iya, memang betul sama-sama degradasi, tapi katakanlah tujuan kalau bisa ke Persibaya kan. Oh, di saat itu ya. Kan nama besar, tim besar. Juga walaupun dari perserikatan tapi namanya besar. Semua pemain ingin merasakan di sana. Saya ingat itu lawan Persebaya itu.
Itu walaupun akhirnya Gomez de Oliveira hijrah dari Persebaya ke Persidikap di tengah musim. Betul. Pengalaman bermain sama pemain lokal paling berkesan? Ya berkesan ya dengan musikan. Dengan musikan ya? Iya. Saya dengan musikan bisa satu hati, bisa menemukan ritma-ritma apa yang diinginkan, ya saling support. Yeah. Saling support. Nah selain itu ya memang kalau tim yang kita dibuat pasukan waktu 442 itu semua pemain bisa satu hati. Iya, saat itu. Nah, tapi tandem paling lama memang musikan saat ini. Iya, tandem dua musim lah. Dua musim di divisi 1 dan divisi utama. Setelah itu masuknya Gomez, agak menurun saya. Iya, masuknya Gomez, duetnya musikan sama Gomez. Sering. Terus akhir-akhir Mukit saat itu. Mukit sudah tidak ada di Kediri. Oh di saat itu nggak? Iya, kalau promosi setelah itu dia tidak ikut. Oh iya, saya ikut. Nah, sama Supaham, no? Supaham, ya. Supaham. Dulu kan divisi utama strikernya ada untuk Supaham, saya musikan. Satunya sebelum Gomez masuk itu ada satu. Saya lihat ya. Yuli Sutekno, Zainal Abidin, Bibi Alek Niko, Heru Susanto, Nanang Kus, Nurul Yakin, Sunario, Kuswanto, Surani, Hadikus, Agus Susanto, Suli Sandri, Heri Purnomo, Mursalim, musikan, Masudi, Mukit. Berarti ini yang divisi 1. Oh, yang kita promosi. Itu berapa pemain? Akhirnya ke Perseden sama Pak Solekan di saat itu. Itu. Kalau divisi utamanya itu pertama yang lokal bertahan itu ada Fatkul, anak baru. Ya, Fatkul. Golnya Fatkul lawan mana gitu? Ada saya masih ingat golnya Fatkul lawan itu tendangan bebas kalau tidak salah. Aduh, saya lupa nih kok. Itu Petro, kita kalah 5-1, hujan deras, Fatkul tendangan bebas. Itu kan munculnya anak-anak muda Fatkul. Waktu itu ada Tony Fabian. Sebelum Fatkul hijrah ke Persik kan di situ. Jadi yang masih lama waktu itu yang senior saya, Surani, Basudi, yang masih di divisi utama itu waktu itu. Termasuk kiper Yuli. Ini tinggal berapa teman lah yang masih bertahan di situ. Jadi ya kita kehilangan roh lah dalam tim kita, sukses di divisi 1-nya. Iya, atasnya itu kita kehilangan materi juga. Setelah itu walaupun persiapan sebenarnya juga lumayan panjang dari pertengahan tahun sampai awal tahun. Awal tahun kick off pertama itu pertengahan Januari ya. Betul. Pertengahan Januari. Makanya itu ya kita tidak bisa buat apa-apa. Sudah sepak bola memang seperti itu. Di divisi utama gol paling berkesan? Saya selama divisi utama hanya 1 kali kok. 1 atau 2? PKT sama ingat saya PKT. Itu, yang ingat saya 1 kok. 1 tok itu. Iya. Yang banyak berarti musikan di sana. Musikan ya. Ingat saya 1. Kita lawan PKT itu kalah juga kita. 2-3 Jordi Kartiko yang dari kiri. Pak Salim dulu. Setelah itu Jordi. Habis itu Jordi. Itu headingan kuat. Iya. Jordi. Terus yang naik pagar tribun gitu ya. Itu mulai rame supporter. Iya, sudah. Saat itu.
Pak Salim, setelah pensiun dari bersedikap, gantung sepatu, akhirnya tetap mengabdi tentang sepak bola, pembinaan usia muda sampai sekarang. Walaupun kita tahu jenengan juga ngantor di pagi hari. Ya memang hidup saya memang jiwa sepak bola, Mas. Jadi saya juga ingin menciptakan pemain-pemain muda, bukan hanya saya, tapi adik-adik saya maupun anak-anak masa kini untuk menjadi pemain bola. Nah, selain itu juga saya punya kegiatan, sudah berjalan 4 tahun ini, Liga Esporti. Nah, itu saya buat dari angkatan lisensi kita waktu di 2019. Ya, 2019 merubah sepak bola kompetisi yang benar lah. Alhamdulillah bisa diterima di Kabupaten Kediri. Karena mengapa saya membuat dengan teman-teman di situ, SSB di Kabupaten Kediri paling banyak. Terafiliasi pun di Asprof juga banyak. Betul, nah itu makanya ke depan kami teman-teman waktu di Esporti itu menularkan ilmu yang kami terima, kita bagikan dengan coach-coach yang di Kabupaten Kediri SSB, juga mempelajari banyak lah, dalam arti dari sepak bola sekarang harus respect, harus jujur, kita bermain yang baik, ya seperti itu. Itulah yang kami ciptakan, kami buat di Kabupaten Kediri agar sepak bola itu nggak sering tawuran. Nah, apalagi terutama saya juga berterima kasih sama Coach Marwal waktu di saat itu akhirnya yang menjadi Esporti, instruktur saya yang membuat terciptanya Liga Esporti. Karena didikan beliau, kami Esporti bisa mencetak Liga Esporti sampai sekarang. Atmosfer pertandingannya ada, jenjang anak-anak kelompok umur juga ada sekarang. Itu keberhasilan itu yang jadi sebenarnya kita juga akan banyak butuh orang-orang seperti jenengan nantinya. Kita tahu mungkin kita juga butuh regenerasi nanti untuk menyelenggarakan hal tersebut. Itu. Terus tentang SSB sekarang? SSB sekarang saya berada di SSB FC Pare. Baru, Mas. Dulu Tunas Muda. Tunas Muda itu berarti mulai 2002. Ya, 2002 berdirinya sampai terakhir ini 2002 sampai 2022. Kita diakuisisi dengan ganti nama, berubah nama FC Pare. Mudah-mudahan kedepannya juga lebih maju. Memang membuat kalau saya dan teman-teman saya di SSB itu tujuannya mencetak pemain, bukan membuat tim. Untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan, pemain-pemain yang ada di Esporti ini akan jadi tulang punggungnya Persedikap mungkin, atau mungkin di banyak tim di daerah sini lah. Ya mudah-mudahan bisa, itu nanti tergantung askapnya. Tujuan saya dan teman-teman waktu itu ya ke situ arahnya. Karena akhirnya harus ada lagi jenjang kelompok umur yang akhirnya mewadahi mereka kan seperti itu. Betul, wadah untuk mereka. Saya dan teman-teman hanya membuatkan kegiatan. Nah, itu dari kedepannya biar nanti lebih di atas. Kalau saya dan teman-teman cukup yang di bawah aja. Kemampuan kita ukur lah. Jadi ada jenjangnya, ada tahapannya, ada fasenya juga di situ nanti biar ada, bukan semuanya diambil. Batasan-batasan itu harus kita kalau saya dan teman-teman cukup kegiatan itu aja, enggak mau naik ke atas mana. Tapi optimis ya dengan calon pemain yang ada di sini, saking banyaknya SSB, saking banyaknya pemain sekarang itu.
saya optimis. Bukan hanya sekarang, Mas. Dari dulu, Mas ya. Setelah maupun masa saya, Kediri itu banyak pemainnya main di luar. Iya, banyak sekarang. Banyak. Jadi potensinya kan banyak. Ada sebenarnya. Nah, itu memang muaranya sekarang yang belum waktu itu mungkin belum kesempatan, ada kesempatan di Persidikap. Nah, harapan saya nanti ke depannya seperti itu juga. Nanti di ke depannya ya, kita selektif lah. Ya. Itu dan objektif di situ biar terciptanya betul-betul ya seperti harapan kita. Harapan semua orang yang ada di sini. Bayangkan, termasuk harapan juga. Iya. Harapan saya juga untuk seperti itu. Jadi kita pun bukan pelaku, tapi kalau melihat tim kita itu sudah menjadi kebanggaan. Seperti itu. Ya, kita tidak berbuat tapi kita bisa melaksanakan, menciptakan, biarlah yang di atas tugasnya masing-masing, yang di bawah bagaimana kita membangun. Nah, itu seperti itu harapan saya seperti itu. Kita bisa kompak. Kabupaten Kediri luas berapa banyak. Kalau kita data semua pun pemainnya pun sebenarnya lebih dari satu tim, Mas Dimas ya. Satu tim itu ada 25 sampai 30. Nah, kalau kita betul-betul sebenarnya potensi anak Kediri itu memang banyak. Tapi cara memang tinggal waktu dan kesempatan yang untuk kesempatan untuk bermain di Persidikap. Pak Salim, ya. Yang ingin ditularkan ke pemain-pemain Persidikap yang sekarang? Yang saya ingin tularkan, ingin berpesan juga sama adik-adik saya yang junior yang baru-baru di Persidikap ini, sepak bola sekarang kan menjadi pokok kehidupan. Nah, itu kalian harus bekerja profesional, tanggung jawab untuk karir kalian masing-masing. Ya, jadi tanggung jawab untuk bermain itu harus betul-betul dijaga. Sepak bola memang bukan untuk fashion, Mas. Kita memang artis, tapi bukan di situ tujuannya. Tapi kita buat cari untuk kehidupan kita, untuk masa tua nanti. Karena sepak bola sekarang nggak sama dengan zaman saya. Kalau pemain-pemain Kediri yang setahu saya angkatan saya waktu sukses itu, kita tidak dapat apa-apa, carinya di situ, carinya bonusnya. Nah, itu juga tertanam. Gitu. Jadi semangat untuk adik-adik, ayo tingkatkan, angkat lagi nama Persidikap ke depan. Mudah-mudahan tahun ini bisa naik. Amin. Ya, dengan pelatih yang baru juga bisa sukses. Saya support selalu. Apapun untuk Persidikap, memang saya dibesarkan oleh Persidikap juga untuk Persidikap. Untuk Kediri sekarang lebih, apalagi Mas Bub support sekali. Mas Bub sekarang support sekali, jadi kurang apa lagi lah. Ya, kita saya tidak mau kembali ke masa lalu, tapi apa yang sekarang akan datang ini kita tempuh. Fokus tempuh. Gak perlu mengungkit masa lalu, tapi sekarang buatlah sejarah untuk kalian. Saya sudah pernah membuat sejarah, mungkin jangan yang sekarang ini buatlah kalian sejarah untuk kalian sendiri. Itu nanti berkesan di hari tua kalian. Gitu. Cukup, Mas ya. Hari ini ngobrolnya sangat panjang. Alhamdulillah, saya pun sebenarnya Pak Salim ini adalah idola saya saat kecil. Pak Salim, adikku saat itu memang saya mengidolakan beliau. Bagaimana tidak mengidolakan, setiap saya belajar bermain bola itu pandangan saya adalah sosok-sosok yang ada di tim Persidikap saat itu. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua.
Sekian dari saya, Pak Salim. Terima kasih, Sama-sama. matur suwun. Terima kasih juga saya. Sekian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.